Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pasangan Berbeda Alam. Kisah ini merupakan pengalaman misteri yang saya saksikan sendiri. Kali ini kejadian menimpa sahabat sepermainan dan masih satu desa. Kisah ini saya tuangkan dalam bentuk tulisan untuk mengenang sahabat saya yang bernama Fatul Arifin, almarhum, wafat pada umur 26 tahun. Seolah sudah seringnya bersinggungan dengan hal-hal gaib, desa kami semakin dianggap angker oleh orang dari desa lain. Bahkan untuk melintasi desa pada malam hari, sangat dihindari oleh warga desa lain. Cerita berawal dari kebiasaan pemuda desa, setiap hari kalau tidak mencari ikan, berkebun atau memelihara ternak. Sedangkan Ahul lebih memilih memelihara sapi. Ada 4 ekor sapi yang dia rawat yang awalnya hanya 1 ekor, lalu beranak pinak. Pakan pokok sapi adalah rumput, jadi biasanya si pemilik mencari rumput di kebun-kebun sekitar pada sore hari. Begitulah kebiasaan Ahul setiap sorenya, mencari dari kebun ke kebun lainnya. Pada suatu hari ketika kami mencari ikan bersama di sungai, Ahul pernah bercerita sering bertemu seorang gadis cantik saat dia mencari rumput. Dengan antusias Ahul bercerita banyak tentang ciri-ciri gadis tersebut dan katanya berasal dari kampung Baruh. Baruh adalah nama perkampungan yang letaknya di tengah rawa dangkal, sangat jauh dari desa. Karena awalnya hanya kumpulan pondok untuk beristirahat saat berkegiatan di sawah. Kemudian dibuka program membuka rawa untuk dijadikan lahan pertanian oleh pemerintah. Bagi yang ikut program itu lalu dibangunkan rumah dan perlahan menjadi perkampungan. Semakin hari Ahul semakin sering bercerita tentang gadis cantik tersebut. Bahkan menurut penuturannya sudah sangat dekat dan akan menjadikannya istri apabila berjodoh. Katanya sambil tersenyum seperti orang yang mabuk cinta. Akan tetapi anehnya, Ahul juga bercerita bahwa gadis tersebut sudah sering datang ke rumahnya. Tentu saja kami yang mendengar menjadi heran, padahal kami sekalipun tak pernah mendengar, apalagi melihat gadis tersebut. Sedangkan rumah kami tergolong dekat semua. Apalagi ini tentang gadis cantik, jadi kami berasumsi Ahul hanya berbohong. Namun kami pun tak membantahnya. Sesekali mengiyakan sedikit kebohongan demi senyum teman. Beberapa bulan berlalu, sikap Ahul mulai berubah, jarang keluar kecuali mencari pakan sapi. Tak lagi pernah ikut mencari ikan, apalagi nimbrung sesama teman seperti sebelumnya. Penasaran aku tanya abangnya mengapa Ahul jarang kelihatan, dan betapa terkejutnya aku mendengar jawaban abangnya. Ahul mulai stres, sering bicara sendiri, sering minta dikawinkan, dan banyak yang aneh-aneh sekarang, tutur abangnya. Suatu sore aku berniat menjenguk Ahul. Pas sampai di teras rumah, ada bapaknya yang kebetulan beliau adalah kepala desa. Lalu mengobrollah kami, dan beliau banyak bercerita tentang Ahul yang seperti orang terkena gangguan jiwa, bicara sendiri seolah ada temannya. Kadang minta yang aneh-aneh seperti air bunga dan macam-macam. Bahkan tak lagi memperbolehkan keluarga masuk ke kamarnya. Disitulah keluarganya mulai takut. Kemudian aku pun sengaja langsung pulang tanpa menjenguk Ahul di kamarnya. Beberapa hari setelah itu, bapaknya Ahul memanggil seorang kiai untuk melihat secara batin. Mungkin saja ada yang berbuat jahat dengan keluarga beliau. Namun baru saja kiai sampai di teras, Ahul keluar sambil mengamuk, mengusir kiai tersebut. "Bajau, Bapak Ikam kasini, mangutani biniku haja." "Pergi, mau apa kesini? Bikin takut istriku saja," teriak Ahul. Tak ingin membuat suasana semakin panas, kiai itu pun memutuskan pulang sambil memandangi Ahul dengan tak berkedip, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat mata biasa. Malamnya Pak Kades dipanggil ke rumah kiai sebab ada yang ingin disampaikan. Jadi sebenarnya perubahan sikap Ahul bukan karena stres, tapi sedang dalam pengaruh makhluk gaib. Gadis yang selama ini diceritakan Ahul benar adanya. Akan tetapi, dia berasal dari bangsa Jin dan sama saling menyukai.
lanjut Pak Kiai. Pantaslah kemarin Ahul bercerita sudah nikah di rumah perempuannya. Jadi itu dari bangsa jin. Ahul bilang gadis itu dari kampung baru. Namun pas ditanyakan ke sana, tak ada gadis seperti yang diceritakan Ahul. Pak Kades berucap sambil semakin merasa aneh mengingat apa-apa yang pernah disampaikan Ahul. Menurut penglihatan Pak Kiai, Ahul dan gadis tersebut memang sudah melakukan perkawinan di alam jin. Itu sebabnya Ahul menjadi berubah karena dalam pengaruh jin tersebut. Seperti tadi siang, Ahul mengusir Pak Kiai itu adalah bisikan gadis bangsa jin tersebut. Mungkin dia tak ingin Ahul diobati dan sadar bahwa gadis yang dicintainya adalah dari bangsa jin. Saran Pak Kiai pada Pak Kades agar mengundang warga untuk melakukan pengajian di rumah guna mengurangi pengaruh-pengaruh gangguan jin, sekaligus ingin melihat reaksi Ahul saat orang banyak ada di rumahnya. Benar saja, malam berikutnya sebelum warga yang diundang datang, Ahul sudah terlebih dulu mengamuk dan tak membolehkan ada berisik di rumahnya. Atas tukar pendapat dengan keluarga, pengajian pun dibatalkan malam itu. Batal mengadakan pengajian, Pak Kades langsung ke rumah Pak Kiai untuk minta bantuan, sebab beliau sudah bingung bagaimana cara menghadapi kelakuan Ahul. Lalu setelah melakukan wirid-wirid, Pak Kiai memberikan sebotol air untuk diminumkan dan disiram di sekeliling rumah. Setelah itu Pak Kades pulang. Akan tetapi, betapa terkejutnya melihat Ahul ada di teras seolah menunggu. Pak Kades dengan tatapan mata yang tajam. "Buang kada banyu tuh. Hendak mau usir biniku kah? Buang air itu. Apa mau mengusir istriku?" teriak Ahul. Tak ingin melihat Ahul mengamuk lagi, dengan berat Pak Kades membuang air yang tadi diberi Kiai. Sejak saat itu cerita tentang Ahul semakin santer diceritakan, dan Ahul semakin sering mengamuk tak jelas. Sudah beberapa kali orang datang berniat mengobati, tapi Ahul selalu berontak dan mengusir orang tersebut. Begitulah keadaannya, sampai di suatu pagi ibunya melihat Ahul ke sungai. Mungkin mau mandi, pikir ibunya. Namun setelahnya seharian Ahul tak lagi kelihatan, hingga seorang warga yang mencari ikan menemukan Ahul di hilir sungai dalam keadaan sudah tak bernyawa. Semua warga desa dibuat gempar oleh kejadian itu. Sempat didatangkan dokter untuk memastikan bahwa Ahul sudah meninggal. Benar saja, Ahul sudah tiada. Tak lama kemudian tangis langsung pecah di rumah duka. Semua tak habis pikir, sebab Ahul orang yang jago berenang dan menyelam. Mengapa sampai meninggal gara-gara tenggelam di sungai? Bahkan tidak ada tanda-tanda luka atau hal yang mencurigakan di badannya. Pada besoknya selesai pemakaman, Pak Kiai bercerita sesuai penglihatan beliau bahwa Arul meninggal karena ajakan gadis untuk masuk ke air, dan sekarang jiwa Arul berada di negeri jin bersama pasangannya. Mendengar penjelasan Pak Kiai benar-benar tak bisa dinalar atau dicerna dengan akal. Bahkan bila menurut agama juga, setiap orang yang meninggal rohnya akan kembali ke hadapan Tuhan. Tapi itulah dunia gaib, dan kita juga wajib percaya itu ada. Selang beberapa tahun kemudian, ibunya didatangi Ahul lewat mimpi dan bercerita bahwa Ahul sekarang tinggal di rumah istrinya dan mempunyai seorang anak. Sambil menunjukkan bayi yang dia gendong, dia hanya berpesan agar keluarga ikhlas dan jangan lagi mencarinya karena sekarang dia berada di tempat yang sangat jauh. Akhirnya semua keluarga bisa mengikhlaskan kepergian Ahul. Begitupun aku yang sahabatnya sedari kecil. Demikianlah kisah ini saya bagikan, walau beberapa kali sempat tertunda karena dilanda sedih saat penulisan. Berapa lama pun sudah berlalunya waktu, namun masih akan tetap teringat saat perginya salah satu sahabat terbaik dalam hidup. Selamat jalan kawan, apapun ceritanya, semoga kau temukan bahagiamu. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.